Demo 11 April merupakan sebuah dagelan dari sekelompok anak-anak mahasiswa yang mereka ternyata harus tersasar dengan berita-berita yang tidak jelas, bahkan yang lebih celaka lagi. Ternyata Ketua BEM SI yang kemarin berdemo itu adalah seorang mahasiswa yang saat ini masih aktif kuliah di sebuah universitas di Riau. Dan dia adalah mahasiswa Fakultas FMIPA semester 10. Kalau kita hitung-hitung mundur ke belakang, maka pada tahun 99 dia baru lahir. Tetapi yang lebih menggelikan lagi, kemarin pada saat wawancara, kenapa saya katakan menggelikan? Karena pada tahun 99 dia barulah dilahirkan. Sedangkan kemarin dia bisa berbicara pada saat bertemu dengan seorang pengacara kondang, bertemu dengan politisi di dalam sebuah acara yang dikemas sedemikian rupa untuk mempertanyakan alasan-alasan dia berdemo. Dan ternyata salah satu alasannya adalah pada zaman Orba, yaitu kesejahteraan dan kebebasan lebih bagus daripada yang sekarang. Ini dia kuncinya. Saya jadi tertawa sendiri mendengarnya. Oi, Udin, Kak Harudin, pada tahun 98 mungkin bapak ibumu itu lagi mempersiapkan sebuah acara pernikahan yang berbahagia, yang dengan harapan memiliki seorang anak yang bernama Kak Harudin, yang diharapkan bisa menjadi tiang penyangga keluarga pada berikutnya setelah usia dari orang tua kamu itu senja. Tapi apa disangka? Ternyata pada saat bapak ibu kamu lagi merencanakan pernikahan, kamu sudah mengerti bahwa pada tahun itu kesejahteraan dan kebebasan sudah lebih baik daripada yang sekarang. Apakah itu nggak keliru? Inilah yang saya katakan bahwa mahasiswa itu diperalat, tetapi karena kebodohannya, karena keluguannya, sehingga dia tidak mengerti bahwa dia sedang diperalat. Dia mengatakan, pada zaman Orba, kebebasan kita dan kesejahteraan kita lebih bagus daripada sekarang. Pada zaman Orba, di mana dia sendiri belum lahir, tapi dia bisa merasakan kebebasan, dia bisa merasakan kesejahteraan luar biasa. Sekarang karena telah terlihat ketidakmampuan dia di dalam membawakan agenda-agenda yang salah satu agenda tujuannya adalah menurunkan Presiden Jokowi, ternyata kemarin justru menyisakan sebuah tragedi yang membuat pilu hati kita semua, seluruh rakyat Indonesia yang ingin merasakan kedamaian, yang ingin merasakan hidup tentram di negara ini. Kami semua merasa sedih dan hati kami merasa sakit dengan apa yang seorang Kak Harudin lakukan. Nah, sobat-sobatku semuanya, ternyata setelah kejadian itu tidak menyurutkan semangat berdemo dari mahasiswa yang lain. Bahkan BEM SI waktu itu masih mengatakan kami akan tetap demo pada tanggal 21 April. Hebat memang, semangat yang luar biasa. Tetapi ternyata semangat ini terlalu bodoh kalau saya katakan. Karena sudah jelas apa yang mereka tuntut, apa yang mereka minta itu sebetulnya adalah sebuah sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Nah, sobat-sobatku semuanya, sekarang pada tanggal 21 April akan berganti agenda. Siapa yang maju? Mahasiswa UI. Dan satu lagi keluar baru, yaitu Aliansi Rakyat Menggugat. Nah sobat, kali ini mereka lebih tertata, mereka lebih rapi, dan mereka sudah menyusun agenda dengan sedemikian bagusnya. Dan mereka menggunakan dasar-dasar hukum yang jelas. Sobat-sobatku semuanya, pada saat ini saya memegang beberapa print out, yaitu Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Mari untuk memenuhi, untuk melihat agenda apakah yang mereka terapkan. Karena mereka menggunakan dasar dari hukum, maka pada hari ini saya juga akan menggunakan dasar daripada hukum yang ada di Republik ini. Kita simak satu persatu tuntutan mereka apa saja, dan kita lihat apakah itu realistis ataukah memang tuntutan itu mengada-ada. Karena bagi saya, dari 7 tuntutan itu hanya satu yang realistis, yang memang itu agenda terbesar dari mereka. Mari kita buktikan dan mari kita pelajari bersama-sama tuntutan apa saja yang berasal dari mereka.
Mereka mengatakan berdasar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, yaitu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sobat, tuntutan mereka ada beberapa macam. Yang pertama adalah tujuan aksi mereka. Yang pertama, tujuannya adalah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang kedua, Istana Negara. Dan yang ketiga adalah Gedung DPR RI. Untuk tuntutan ini yang sungguh saya heran. Mungkin sobat-sobatku semua juga heran, karena ini selalu masuk terus. Tuntutan ini selalu ada terus. Padahal tuntutan ini sudah dikatakan oleh Presiden kita, oleh Presiden Jokowi. Bahkan KPU pun juga sudah menentukan bahwa pemilu adalah pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tetapi mereka masih tetap menuntut lagi, yaitu stop wacana rencana P3 periode atau tambah masa jabatan Presiden. Saya bingung, sobat-sobatku semuanya. Dari mana ini? Ya, kok bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa stop wacana rencana 3 periode? Padahal tidak ada yang mewacanakan. Sudah ditutup sama Presiden Jokowi. Ternyata mereka masih tidak percaya. Tuntutan yang kedua, pecat semua menteri dan pejabat negara yang mengusulkan rencana 3 periode atau tambah masa jabatan Presiden di media sosial. Sobat-sobatku semuanya, mereka menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Tentu yang diambil oleh mereka adalah pasal 28E ayat 3, yaitu yang dikatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai landasan dari demo ini, bahwa demo ini adalah legal secara undang-undang yang disahkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yaitu undang-undang mengenai demonstrasi tadi. Kemudian berdasarkan konstitusi juga sah. Sehingga mereka mengatakan bahwa kami berhak untuk berdemo. Saya ingin tanya, di dalam pasal 28 itu dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai landasan dari Anda untuk demo. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda itu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Lantas, bagaimana dengan mereka yang selama ini hanya berbicara bahwa berdasarkan data pribadi? Itu yang pertama. Kemudian ada lagi, berdasarkan dari yang lainnya. Berdasarkan dari apa? Ada beberapa orang yang mengatakan, bukan pendapatnya mereka sendiri. Apakah mereka salah dan apakah mereka tidak boleh berpendapat? Mereka hanya mengatakan berdasarkan saja. Mereka hanya mengusulkan. Bahkan mereka tidak mengusulkan secara langsung. Mereka hanya mengatakan si A, si B, si C yang minta. Yang mengusulkan secara langsung adalah pada saat pertemuan dengan Mendagri dan Presiden, yaitu Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia. Nah, saya ingin tanya, mereka harus dipecat? Mereka harus dibubarkan, kepala desa seluruh Indonesia. Coba Anda berpikir, kalau aliansi rakyat menggugat berdasarkan ini, kemudian bisa mengatakan bahwa yang mengusulkan itu harus dipecat. Saya mau tanya, seluruh kepala desa se-Indonesia harus dipecatkah? Karena mereka mengusulkan. Lantas kalau mereka dipecat, siapa yang akan menggantikannya? Pikirkanlah sebelum Anda menjalankan demo ini atau menuangkan tuntutan Anda ini ke depan. Sebelum Anda menuntut sesuatu, siapkanlah solusinya. Bukan hanya asal bicara saja. Kemudian yang ketiga, tuntutan mereka adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law. Nah ini, Anda meminta aliansi rakyat menggugat, Anda meminta Undang-Undang Omnibus Law dicabut. Anda tahu tidak fungsi dari Undang-Undang Omnibus Law? Anda tahu tidak bahwa undang-undang ini mewadahi seluruh perizinan? Diharapkan dengan melalui undang-undang ini bisa mempermudah iklim investasi dan kemudian menggerakkan ekonomi. Yang jelas pasti adalah perizinan Anda tidak perlu dari meja ke meja, dari kantor ke kantor, kemudian membayar perizinan, biaya perizinan tidak perlu harus ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, yang dimana pada saat pertemuan-pertemuan itu bisa memunculkan yang namanya uang rokok, uang jalan, uang transport. Tapi dengan Undang-Undang Omnibus Law Anda tinggal klik di rumah, klik di komputer, semua beres. Asalkan semua data pendukung Anda beres, semua data-data perusahaan Anda yang Anda masukkan itu adalah benar adanya.
maka itu semuanya akan dijalankan semua dengan sistematis dan Anda tidak perlu kehilangan lagi yang namanya uang rokok atau uang jalan atau uang transport. Hal-hal yang bagus seperti ini Anda akan potong semuanya. Enak sekali Anda berbicara. Oke, sekarang kalau Anda mengatakan seperti itu, cabut undang-undang Omnibus Law. Kemarin dengan putusan MK yaitu nomor 91 garis miring PUU strip minus 18 Romawi garis miring 2020 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yaitu menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbuatan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan. Selama 2 tahun, jika tidak ada perbaikan, maka undang-undang ini akan berhenti secara otomatis. Tetapi ingat, undang-undang ini oleh MK bukan ditolak isinya. Oleh Mahkamah Konstitusi baru ditolak pembentukan undang-undang ini. Yang menurut Mahkamah Konstitusi setelah diuji dengan sekian banyak data dan bukti alat bukti, maka proses pembentukan undang-undang ini ditemukan satu kesalahan yang harus diulang lagi, diproses ulang lagi. Tetapi isi dari undang-undang Omnibus Law tidak dihilangkan seluruhnya dan masih tetap berjalan diakui sampai dengan 2 tahun pada saat putusan itu diucapkan. Anda ingin meminta untuk dicabut, Anda tidak mau mengakui keputusan pengadilan, Anda tidak mau mengakui apa yang sudah hakim putuskan. Terus saya mau tanya, Anda itu sebetulnya tipe orang yang seperti apa? Anda ingin berjalan sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Begitu ada aturan tidak berlaku, begitu ada peraturan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan Anda. Orang lain mau sesuai, mau apa, mau bagus untuk orang lain, tidak mau tahu, terserah semuanya. Yang penting adalah bagi gue tidak baik adanya. Tolak itu semua. Anda hidup di mana? Anda hidup di alam manusia atau Anda hidup di alam sana? Anda hidup di perkotaan atau pedesaan yang bertemu dengan sesama manusia, atau Anda hidup di hutan yang bertemu dengan makhluk-makhluk yang lain selain manusia, sehingga Anda bisa seenaknya sendiri keputusan hakim cabut. Yang keempat, tuntutan mereka adalah turunkan harga minyak goreng, sembako, LPG, listrik, pulsa, BBM, dan PPN. Jelas sekali bahwa ini adalah permintaan yang mengada-ada. Sungguh aneh, sungguh di luar nalar. Sampai pulsa pun minta diturunkan. Kalau Anda nggak punya duit beli pulsa, ya nggak usah beli pulsa lah. Saya nggak ada duit beli pulsa aja, handphone saya mati, nggak apa-apa kok. Kenapa harus menuntut? Bagus memang tuntutan Anda, tapi masuk di nalar tidak. Kemudian BBM yang mana yang minta diturunkan? Saya kepingin tahu. Pertamax Anda minta turunkan. Pertamax itu yang konsumsi orang-orang punya duit, dan mereka tidak akan berdemo untuk meminta diturunkan Pertamaxnya ataupun Pertamax Turbo. Anda minta diturunkan. Lah Anda ini siapanya mereka yang menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo? Kok sampai Anda berjuang mati-matian, berdemo, berpanas-panas untuk apa? Turunkan Pertamax. Ini dagelan atau bagaimana? Anda itu berdemo dengan satu keinginan menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi masyarakat mana yang ingin Anda sampaikan? Aliansi rakyat menggugat. Rakyat mana yang menggugat Pertamax minta diturunkan? Yang kelima, cabut usaha minyak goreng. Terus saya mau tanya, kalau izin usaha minyak goreng semuanya dicabut karena menurut tuduhan Anda adalah kartel, Anda tuntut ini untuk dicabut. Saya kepengen tahu siapa nanti yang memproduksi minyak goreng. Anda tidak pakai minyak goreng, izin dicabut berarti pabrik harus berhenti, tidak bisa berproduksi. Dan Anda ketahui ada berapa puluh ribu orang yang menggantungkan hidupnya dengan pabrik minyak goreng ini.
mau dicabut begitu saja. Realistis sedikit kalau membuat tuntutan. Dan saya berpikir ini adalah sebuah tuntutan yang dibikin, yang tidak masuk akal. Dan ini adalah tuntutan hanyalah sebagai bunga-bunga rampai saja. Bunga-bunga di mana untuk mengesahkan demo Anda. Supaya dilihat masyarakat, Anda memperjuangkan masyarakat. Padahal Anda memperjuangkan masyarakat yang mana yang tidak kita ketahui, yang pertama. Yang kedua, masyarakat yang seperti apa yang Anda perjuangkan. Yang ketiga, masyarakat itu apakah mungkin titipan dari sebagian masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dengan apa yang Anda tuntut ini. Turunkan minyak goreng, cabut izin usaha pabrik minyak goreng. Baru diajarin sama seorang ketua partai kemarin, demo memasak tanpa menggoreng. Itu aja sudah ributnya minta ampun. Sekarang Anda minta pabriknya ditutup. Aneh bin ajaib. Tuntutan semacam ini adalah tuntutan yang mengada-ada. Masyarakat semuanya perlu tahu bahwa apa yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang mengada-ada, sesuatu yang dibuat-buat. Tujuannya apa? Tujuannya tunggu, beberapa poin lagi akan saya bacakan.